Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Mari sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik buat Tuhan. Pagi hari ini kita akan merayakan Paskah, di mana Tuhan sudah memberikan nyawanya buat setiap kita. Pagi hari ini kita mau senangkan hati Tuhan, karena Dia jauh lebih baik apa yang Tuhan sudah berikan buat setiap kita. Pagi hari ini sama-sama kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berikan penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Sebab Dia Allah yang begitu baik. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih. Terima kasih buat segala yang Tuhan sudah berikan buat kami. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan Yesus. Biar melalui kuasa kebangkitan-Mu pagi hari ini, kami percaya bangsa kami, negeri kami, kota kami Tuhan juga akan bangkitkan. Keluarga kami, kesehatan kami, bahkan seluruh kehidupan kami Tuhan pasti akan bangkitkan bersama dengan Kau. Kami percaya Engkau hadir pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus melalui kehidupan kami, Tuhan boleh disenangkan. Kami tahu Tuhan Yesus, kami tidak ada artinya Tuhan tanpa Engkau. Kami tidak berharga tanpa Engkau Tuhan. Berkati ibadah kami pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah Engkau beracara sepenuhnya Tuhan dari awal sampai akhirnya. Kami berserahkan Tuhan Yesus, kuasa-Mu bekerja buat setiap kami. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Hatimu mungkin namaku di matamu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau Yesus. Kami ada dalam hati-Mu Tuhan. Hati-Mu terukir namaku di matamu, terlukis wajahku bukan karena kuat gagahku, namun hanya karena kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memeluk dengan cinta.
Mari Bapak Ibu semuanya, kita mau fokus kepada Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian ini dari awal. Kami ada dalam hati-Mu Tuhan. Terima kasih buat semuanya Tuhan. Terima kasih buat segala yang Tuhan beri buat kami. Bukan karena kekuatan kami Tuhan, kemurahan-Mu. Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, bagi-Mu segala pujian Tuhan. Kemuliaan tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, Yesus. Bagi-Mu segala pujian Tuhan. Bagi-Mu Tuhan segala pujian. Kami datang menyembah Engkau Tuhan Yesus. Penuhi setiap kami Tuhan. Tiada ternilai salib-Mu Tuhan. Sungguh berharga Engkau, bagi-Mu Tuhan segala pujian, hormat
Yesikorala barala wayarala wayarala wayase. Kiraralawo. Haleluya. Kirala barala wayarala wayase. Mari sembah. Mari sembah. Mari agungkan. Sebab Engkau layak Tuhan. Sebab Engkau layak. Pagi hari ini Tuhan Yesus, jangan biarkan kami datang di tempat ini dengan sia-sia Tuhan. Ini hidup kami Tuhan. Ini penyembahan kami Bapa. Haleluya, 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 haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara semua, jangan ada yang berdiam diri. Kita katakan kita mau sembah Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segalanya. Kami sembah, kami sembah, kami muliakan. Yes, kiralah ya kami perlu Engkau. Haleluya. Yes, kiralah barala ya yes. Yes, kiralah barala ya yes. Engkau baik. Mari Bapak Ibu semuanya, saya undang untuk kita bangkit berdiri. Kita mau tetap menyembah Tuhan. Sebab Dia Allah yang hidup. Sebab Dia Allah yang berkuasa. Kami percaya Engkau ada pagi hari ini Tuhan. Haleluya. Dipuji disembah, Allah yang atas segala nama
lagi kita mau katakan Engkau layak Tuhan. Layak dipuji di semua, Kau yang bertata dulu dan semuanya. Raja atas segala raja, Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Haleluya. Benar Tuhan Yesus, sebab namamu besar termulia dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau di dalam nama Yesus. Semua yang siap muji Tuhan, semua yang siap bersuka cita bersama dengan Tuhan, sama-sama kita mau katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Mari lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Dia Tuhan. Dia telah menyatakan hebatnya kasih-Nya yang selamatkan kita. Bahkan Dia beri kuasa bagi setiap kita yang mengandalkannya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Hanya Yesus Tuhan dahsyat berkuasa, Sang Raja pemenang yang memerintah. Tak ada yang dapat menggagalkannya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Dia bangkit dan hidup untuk selamanya. Haleluya, berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita telah bangkit dan hidup. Amin. Sekali lagi berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan. Mari kita mau bersuka cita lagi buat Tuhan, amin. Gerakkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan.
dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Mari pujikan dengan imanmu, katakan. Gerakkanlah kekuatanmu ya Allah. Tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan. Serahkan musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, mana serukan? Bersoraklah. Hey! Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Haleluya, berikan sorak-sorak mula buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari kita mau masuk lebih lagi dalam pujian penyembahan. Saudara, kita mungkin ada yang belum bisa berbahasa roh, tapi saudara coba ucapkan haleluya, haleluya, terima kasih Tuhan. Supaya Tuhan tahu bahwa kita begitu rindu untuk menaikkan pujian penyembahan kita baginya. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pengorbananmu buat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih
tangan yang meriah untuk Yesus. Kiara lama shikapara lama. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Engkau ada bersama dengan kami. Terlebih ambil alih hamba-Mu. Kuduskan, sucikan hamba-Mu supaya layak saat ini. Kuasai hamba-Mu sepenuhnya. Engkau yang berbicara, Roh Kudus. Kami siap untuk mendengarkan Kau berfirman. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan firman Tuhan katakan, Shalom, selamat Paskah, ya, Tuhan memberkati. Nah, di sini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan, Bapak Ibu, Saudara sekalian, tentang kalau kita di sini ada perjamuan kudus. Di sini ada perjamuan kudus. Nah, kita harus tahu bahwa apa sih arti perjamuan kudus sebetulnya? Ini jarang dibahas, tapi saya akan bahas. Karena perjamuan kudus seringkali kita, ya wes pokoknya perjamuan kudus, betul enggak? Dipimpin pendetanya, makan roti, minum anggur, tapi enggak terjadi apa-apa. Nah, yang Tuhan inginkan di mana bahwa perjamuan kudus, tapi di situ terjadi mukjizat. Di situ terjadi kelepasan. Dan ini harus terjadi, saya katakan harusnya loh ya. Tapi seringkali perjamuan kudus ini karena satu rutinitas, satu kebiasaan. Sehingga ya berjalan seperti biasa. Di sel, nah nanti di sel pun harus praktek, di sel grup. Itu perjamuan ini bukan asal cuma perjamuan nanti. Tapi nanti melalui perjamuan, kita mengerti arti mengingat akan penderitaan Yesus, kita akan tahu di sana. Jadi bukan cuma saya katakan bahwa inilah roti ya toh, ini adalah kita bersekutu bersatu dengan tubuh Kristus gitu aja, mari makan ya toh. Terus ini anggur bersekutu bersatu dengan darah Yesus, bukan seperti itu aja sebetulnya. Kalau itu rutinitas, saya katakan. Perjamuan ini adalah dikatakan kita mengingat apa yang Yesus lakukan di kayu salib. Kita harus tahu itu. Dikatakan mengingat
Yesus yang dilakukan di kayu salib itu apa? Kemarin di Pemuda di Tayangno yang diulang ya film ini The Passion of the Christ ya. Di situ tentang penderitaan Yesus seperti apa. Nah, kadang kita perlu di mana mengingat penderitaan Yesus seperti apa. Bapak Ibu Saudara sekalian, kekristenan seringkali ini dilupakan. Di gereja-gereja, kekristenan seringkali perjamuan ini sebagai rutinitas. Tapi di sini akan saya bawa Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita mengerti ini ya. Roti dan anggur kalau kita tidak mengingat tentang pengorbanan Yesus percuma, sudah. Betul enggak? Kita mau mengadakan perjamuan mau tiap hari pun kita percuma, ya. Nah, apa yang dilakukan Yesus di kayu salib? Nah, ini akan saya jelaskan. Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai dengan 14. Tolong dibacakan. Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai dengan 14. Ibrani pasal 10 ayat 12 sampai 14. Tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu korban saja karena dosa, ia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Ya. Nah, di sini dikatakan bahwa tetapi ia setelah mempersembahkan hanya satu, ingat ya, satu korban saja karena dosa. Satu korban, tidak ada korban lain, ingat ini. Cuma satu korban saja, yaitu siapa? Yesus di situ. Tidak ada lain dan tidak akan diulang. Ini penting. Kita harus belajar di mana bahwa korban ini cuma satu. Yesus, sekali tok ya, tahu ya. Tidak ada korban lagi, tidak ada penyalipan lagi, nggak ada di sana. Nah, dikatakan ia setelah itu duduk, dikatakan selama-lamanya, untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah. Dan sekarang apa? Ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya akan dijadikan tumpuan. Tumpuan kakinya itu begini. Musuh-musuh itu siapa sih sebetulnya? Ya. Musuh-musuhnya siapa nanti akan saya bahas ya. Nah, di sini dikatakan bahwa Yesus itu adalah satu korban yang sempurna, saya katakan. Yang sempurna dia. Selesai. Pengorbanan Yesus untuk menebus umat manusia. Sempurna. Dan kita bisa duduk di tempat ini, kita bisa beribadah, kita bisa cell group, ataupun kita bisa mendengarkan firman sebanyak mungkin yang kita mau melalui YouTube atau apapun ya. Itu salah satunya karena pengorbanan Yesus itu sempurna. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita dulu itu hamba dosa. Kita hamba dosa yang diikat oleh iblis. Tapi bayangkan loh, kita dulu kalau Yesus tidak mati Bapak Ibu, kita selamanya kita ini menjadi hamba iblis nih. Hamba dunia, hambanya setan. Dan ujung-ujungnya masuk neraka kita. Tapi pengorbanan Yesus yang begitu sempurna, dia rela mati bagi kita, dia rela disiksa, dia rela dicambuk, bilur-bilurnya adalah untuk kita, untuk menyembuhkan penyakit kita. Dia rela diikat Bapak Ibu, dia rela disalib untuk supaya kita ini dilepaskan dari kutukan. Bapak Ibu Saudara sekalian, itu karena korban dia. Kita merdeka. Kita bisa menikmati hidup loh, betul enggak? Ini luar biasa. Tapi banyak kali kita ini enggak mau dibebaskan. Ini yang jadi masalah. Sedangkan kalau kita mau betul Bapak Ibu, menerima siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, itu ada satu perbedaan hidup kita. Saya katakan bahwa berkat penebusan Kristus yang sempurna itu apa sih sebetulnya? Harusnya kita terima ini. Ada beberapa hal yang kita akan bahas di sini. Ya, di mana bahwa Yesus mati di kayu salib, ya, di situ dia menebus kita,
dengan sempurna, dia selesai, dikatakan sudah. Akibat daripada penebusan Tuhan itu apa? Berkat apa yang kita terima nih? Yang pertama, Yohanes 3:18. Yohanes 3:18. Silahkan tolong. Yohanes 3:18. Ya, ayat 18. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ya. Dikatakan barang siapa percaya kepadanya apa? Ia tidak akan dihukum loh. Yang pertama, berkat penebusan Kristus adalah selamat dari hukuman dosa kita ini. Yang seharusnya kita ini dihukum. Yang seharusnya kita ini masuk dalam penghukuman kekal. Yang seharusnya kita ini mendapatkan siksaan harusnya. Tapi karena apa? Kristus menebus kita, kita bebas dikatakan. Selamat dari hukuman dosa itu. Ini dahsyat ini. Dikatakan kita bebas dari hukuman ini luar biasa loh. Wong kita kalau lihat napi aja Bapak Ibu ya, yang masuk dalam penjara, mereka dapat remisi aja sudah senangnya minta ampun, betul enggak? Dia dihukum seumpamanya 1 tahun, tahu-tahu dapat remisi, dipotong 2 bulan, tinggal berapa? 10 bulan, senangnya minta ampun, apalagi diketok palu, dinyatakan bebas. Wah, merdeka dia. Di mana bahwa manusia itu terikat oleh dosa. Kita ini diseret oleh iblis. Kita ini sebetulnya hidup kita penuh penderitaan, saya katakan. Tapi bahkan sampai sekarang pun manusia masih banyak penuh penderitaan loh hidupnya. Karena apa? Mereka dikatakan tidak percaya kepada Yesus. Loh, percaya Yesus pun cuma di mulut. Tapi hatinya jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang dikatakan selamat dari hukuman dosa adalah orang yang mau percaya. Nah, percaya itu bagaimana? Orang yang percaya adalah dia yang mengalami dengan Tuhan. Yang mengalami bagaimana? Dia ini hidup baru harusnya. Betul enggak? Orang yang dikatakan percaya Yesus itu harus dikatakan hidup baru. Dia percaya, tapi dia betul-betul melakukan firman di sana. Bukan sekedar mendengar saja atau mungkin sekedar mulut saja berkata, aku percaya Yesus. Tapi dalam hati dia menolak Yesus. Setan tahu loh, Bapak Ibu, ingat baik-baik loh ya. Setan tahu persis hati kita. Apa yang kita perbuat setan tahu. Ingat itu. Kadangkala kita ini, mungkin setan enggak tahu hati kecil kita ini enggak tahu, yang terdalam enggak tahu. Tapi seringkali keluar dari kata-kata kita. Ini yang membuat setan ini ngerti, orang ini seperti ini. Dikatakan harusnya selamat dari hukuman dosa. Tapi kita seringkali hukuman ini kadangkala karena kita sendiri. Sehingga membuat penderitaan itu tetap ada dalam diri kita. Bahkan sebetulnya kita sudah diselamatkan loh. Yesus sudah mati di kayu salib. Yesus sudah rela menderita bagi kita. Dia rela mati bagi kita untuk menebus kita ini loh. Tapi seringkali kita nggak percaya. Betul nggak Yesus itu nolong aku? Betul nggak? Nah, masalah apapun kita seringkali berkata, Yesus bener nggak nolong aku sih? Kita nggak percaya. Dikatakan tadi, ya, barang siapa percaya kepadanya, dia tidak akan dihukum. Lah itu loh. Yang percaya tapi. Kalau yang tidak percaya bagaimana? Ya tetap dihukum. Ada hukuman sesarat. Jadi memang kita ini harus betul-betul kalau ikut Yesus ya panas-panas, atau dingin-dingin. Tahu maksudnya kayak gitu loh. Saya terakhir ini tiba-tiba Bapak Ibu Saudara sekalian, enggak tahu ya, saya ini seolah-olah waktu ini kayak di roh saya ini merasa kok waktu ini kok singkat sudah, tahu ya.
Saya seolah-olah di dalam roh saya ini, cepetan kamu, cepetan. Jadi cepat untuk menyelamatkan banyak jiwa. Di dalam roh saya ini kayak ada sesuatu, yaitu Roh Kudus ini seolah-olah berkata, cepetan. Waktu ini singkat, cepetan. Bapak Ibu, jadi saya ini dengan getol Bapak Ibu, saya tidak peduli siapapun, kalau mereka telepon saya layani. Saya layani, siapapun. Saya belajar untuk taat terus kepada Tuhan, dan Tuhan kirim banyak jiwa untuk saya layani. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mulai cepat bergerak. Percayalah dia. Kalau engkau, saya katakan bahwa berkat penebusan Kristus itu sempurna. Dan engkau selamat dari hukuman dosa. Kalau engkau percaya, itu sukacita. Betul. Kalau engkau percaya, engkau punya iman. Dan engkau berkata, aku sudah dibebaskan dari dosa. Amin. Dan tinggal kita prakteknya untuk meneruskan supaya tidak berbuat dosa lagi. Gampangnya kan gitu. Tetap kadang jatuh loh, karena kita masih ada daging ini. Tapi cepat bertobat bangkit. Itu aja, cepat. Jangan terus berlarut-larut dalam dosa. Yang seharusnya kita bebas. Ya. Nah, yang kedua, berkat penebusan Kristus yang sempurna itu apa yang kedua? Yang kedua adalah selamat dari hukum atau kuasa dosa. Maksudnya begini, ada sesuatu yang menarik kita untuk turun ke bawah. Ada sesuatu yang menarik kita turun ke bawah untuk kita terus melakukan dosa. Ingat, Bapak Ibu kalau ingin berbuat baik, dan dosa ini seringkali menarik kita untuk kita tidak berbuat baik. Mungkin kita akan bisa cek perbuatan baik kita sama eleknya kita, jeleknya, itu banyak mana. Seringkali jeleknya yang banyak, betul enggak kadang? Karena apa? Dosa ini kayak menarik kita ke bawah terus. Makanya kayak balon Bapak Ibu. Balon itu kalau enggak diisi gas, dia akan walaupun kamu lempar ya turun ke bawah tetepan. Tapi kalau kita diisi gas balon itu, kita lepas dia akan naik. Betul enggak? Kita ini manusia, saya katakan, seringkali kita ini seperti ditarik turun ke bawah. Dan selalu kita melakukan dosa dan dosa dan dosa. Yang seharusnya dikatakan bahwa kita selamat dari kuasa itu. Tapi kadang kita kalah terus. Kita seringkali kalah di sana. Kadang kita ini menyakiti hati Tuhan, Bapak Ibu. Kadang kita menyakiti hati Tuhan. Dia sudah disalib bagi kita, tapi kita terus jatuh dalam dosa. Kita diseret ke bawah nurut sama dosa. Dan kita terus melakukan dosa dan dosa dan dosa. Bapak Ibu nggak ngerti. Yesus tuh menangis melihat seperti itu sebetulnya. Anaknya kok menyakiti aku lagi. Aku ini sudah tebus dia, betul enggak? Aku sudah memberikan nyawa bagi orang itu, tapi dia terus menyakiti aku, kata Tuhan. Tuhan kudus. Tuhan ingin kita hidup kudus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin yang kita punya anak aja ya, kalau anak itu terus menyakiti kita, hatinya sakit nggak kita orang tua? Sakit loh. Sakit loh. Hati kita sakit loh. Sama dengan Tuhan loh, kita anak-anak Tuhan loh, betul enggak? Kalau yang dilakukan menyakiti dia, hatinya Tuhan itu sakit loh. Saya katakan. Sedangkan kita harusnya bebas dari kuasa dosa itu. Tapi tanpa sadar kita ditarik ke bawah terus. Setan ini kepingin kita ini hidup dalam dosa terus. Kita harus menang dong. Roh Kudus ada dalam diri kita. Roh Allah itu lebih hebat daripada roh yang ada di dunia ini. Amin. Harusnya kita bisa menang. Kita punya kelemahan masing-masing. Kita enggak usah menunjuk orang lain. Betul enggak?
Kita punya kelemahan masing-masing dan itu yang menarik engkau dalam dosa itu apa itu? Itu perangono. Jangan kau membiarkan dirimu ditarik ke bawah dan kau terus berbuat dosa di sana. Dan itu terus berulang-ulang kau lakukan. Engkau tanpa sadar menyakiti hati Tuhan terus di sana. Engkau bisa menyebut Tuhan Bapa, tapi engkau tidak pernah menurut kepada Bapa. Betul enggak? Dan kau selalu menyakiti dia dengan perbuatan kita. Sedangkan Tuhan kepingin kita selamat dari hukuman itu. Selamat dari kuasa dosa itu loh yang mengikat kita. Supaya kita dibebaskan. Amin. Tujuan Yesus mati menebus kita ya ini. Supaya kita selamat dari kuasa dosa. Itu yang kedua. Yang pertama tadi selamat dari hukuman. Ingat ya. Yang pertama dari hukuman dosa. Yang kedua selamat dari kuasa dosa itu. Yang seringkali kuasa dosa ini mengejar kita. Dalam pikiran kita, yang kemarin-kemarin saya terus khotbah ya tentang pikiran bawah sadar kita isinya apa itu. Itu mengejar kita terus, kalau kita nggak keluarkan dari pikiran bawah sadar kita ini, engkau dikendalikan oleh dosa di situ terus. Betul enggak? Engkau harus perangi dan engkau keluarkan pikiran dosa itu. Firman, baca firman, renungkan, masukkan dalam pikiran negatif, lawan dalam nama Yesus. Keluarkan dalam pikiran kita. Dan engkau akan bebas di sana. Dari kuasa itu. Amin. Selanjutnya yang ketiga. Yang ketiga dalam Matius 8 ayat 16-17. Saya baca sendiri aja, supaya cepat ya. Menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Nah, di sini kalau kita lihat berkat penebusan Kristus yang sempurna yang ketiga, selamat dari akibat dosa. Ya, sekarang selamat dari akibat dosa itu apa? Penyakit dan kerasukan kuasa gelap. Nah, ini penting. Kita harus tahu, perjamuan ini bukan perjamuan yang biasa. Dengan penebusan yang sempurna, harusnya kita ini bebas dari sakit penyakit. Amin. Harusnya kita bebas dari kuasa roh jahat. Di mana dikatakan bahwa menjelang malam dibawalah Yesus kepada orang yang kerasukan setan, dengan sepatah kata dia mengusir roh-roh itu. Dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Dengan pengorbanan Tuhan, yang sakit disembuhkan. Yang kau kerasukan, kau akan dibebaskan. Yang ada ikatan, kau akan dipatahkan di sana. Amin. Akan dilepaskan di situ. Kita harus pegang itu. Makanya perjamuan nanti, setelah ini akan saya jelaskan. Bagaimana caranya. Supaya kita benar tentang perjamuan ini. Ya. Nah, dikatakan akibat dosa itu kelemahan tubuh, Mama. Akibat dosa yang kita lakukan itu kelemahan tubuh. Ternyata yaitu sakit penyakit itu mulai muncul semua. Dan kita jangan mau. Banyak orang berbuat dosa, dia tanpa sadar sakit penyakit keluar itu semua. Betul enggak? Itu mengerikan loh. Dan kalau kita biarkan, ya kalau engkau ingin menderita enggak apa-apa. Berbuatlah salah dan berdosa di sana. Kau akan diikat itu oleh sakit penyakit itu. Ya. Nah, di kematian Yesus di salib itu menanggung kelemahan dan penyakit kita. Jelas itu sudah. Dengan bilur-bilurnya kita yang sakit disembuhkan. Amin. Dengan Yesus disiksa, dengan bilur-bilurnya darah ini tercurah ini. Dan itu supaya kita disembuhkan. Supaya kita ini betul-betul disehatkan kembali, kita bisa datang kepada Tuhan, kita bisa memuji menyembah dengan sehat. Amin. Di sana, ya. Yang keempat, ya, pengorbanan atau penebusan Tuhan yang sempurna. 1 Tesalonika 5 ayat 9-10 mengatakan begini. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa apa? Murka.
dikatakan. Tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur dikatakan, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Yang keempat dikatakan, selamat dari murka karena dosa. Wah, ini kalau kita murka karena dosa, kalau kita baca dalam Wahyu pasal 6 ayat 8, ini mengerikan ini. Wahyu 6 ayat 8 mengatakan begini. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau, ingat. Hijau kuning, dan orang yang menungganginya bernama Maut di situ. Dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas seperempat dari bumi, untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar di situ, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Di sini ada kematian seperempat bumi, ini akan terjadi. Seperempat dari bumi akan terjadi kematian. Bapak Ibu Saudara sekalian, ini waktu saya baca ini ngeri ya. Ini murka Tuhan mulai terjadi loh. Kita enggak main-main setelah ini. Jadi kalau kita nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, apakah kita kena yang seperempat ini enggak? Itu aja sudah. Kita pikir sendiri dah. Ya. Dan juga ada kesulitan ekonomi terjadi memang. Ada kesulitan ekonomi terjadi. Karena apa? Manusia tidak taat, saya katakan. Memberontak kepada Allah. Banyak orang berpikir begini, loh Pak, aku kan di gereja, aku setia Pak. Aku bisa koreksi masing-masing. Apa engkau taat sama Tuhan enggak sekarang? Secara pribadimu. Apakah engkau datang ke gereja karena rutinitas, yang melayani karena tugas, atau engkau mengasihi Dia betul? Yang Tuhan inginkan adalah engkau ada ketaatan. Engkau ada mengasihi Dia betul-betul dengan hatimu yang tulus di situ. Jadi bukan cuma perkataan, bukan cuma tugas, ingat baik-baik. Tapi memberikan dirimu, hatimu untuk Tuhan. Dan mau dibentuk, mau dididik ya. Makanya kita di sini ada mentoring, sekarang ini ada pembapaan, pelan-pelan ini mulai jalan. Ya. Mungkin nanti kita bisa, saya telepon siapa yang saya bapai, nanti kita ngobrol keluar ya. Nanti seperti itu. Jadi nanti pembapaan ini akan jalan. Sehingga kita akan tahu persis bagaimana orang ini. Bagaimana hubungan dengan Tuhan. Supaya kita ngerti. Jadi bukan kekristenan ini cuma datang ke gereja. Bukan itu aja. Tapi betul nggak kau mengasihi Tuhan? Itu aja loh yang terpenting. Betul nggak kau mengasihi Tuhan? Betul nggak hidupmu untuk Tuhan? Betul. Ya. Di sini dikatakan, karena manusia tidak taat memberontak kepada Allah, siksaan hanya pada orang yang ada tanda, ingat baik-baik, ada tanda binatang di dahi. Ini masa kesukaran akan terjadi. Masa antikris akan terjadi. Hanya orang yang ada tanda binatang di dahinya. Ya, orang yang bilang kan 666, betul enggak? Di situ ada tanda. Tapi saya tidak khotbah akhir zaman dulu. Ya. Cuma yang ada tanda dapat penyiksaan, yang dimeteraikan dari Tuhan, kita diangkat. Amin. Ini yang terjadi. Makanya jangan mau ada tanda dari binatang itu. Engkau akan ada siksaan. Jangan meremehkan hidup ini. Saya selalu ngomong bahwa hari ini tak anggap terakhir bagi saya. Saya enggak mikir besok dulu dah. Hari ini terakhir bagi saya. Saya pulang tidur, dipanggil Tuhan, puji Tuhan. Amin. Kalau kita nggak siap hari ini, engkau pulang dipanggil, engkau nggak siap. Engkau mau masuk kemana? Engkau nggak tahu. Hidup masih apa? Isinya masih kepahitan, kekecewaan, nggak bisa. Mulai hari ini, koreksi diri, aku mau bertobat sungguh-sungguh nih. Tahu ya? Tuhan sudah tebus aku nih. Tuhan sudah tebus aku.
Dan aku akan sungguh-sungguh melayani Tuhan. Wahyu 14 ayat 11 mengatakan, maka asap api yang menyiksa mereka, ingat ini, itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, bayangkan. Yaitu mereka yang menyembah binatang itu serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya, itu disiksa siang malam terus terjadi. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah berhenti. Bayangkan penyiksaan itu. Nggak ngeri. Tak? Kemarin ada diskusi sampai berkata begini. Loh Pak, itu kan roh Tuhan sudah diangkat daripadanya. Kita nggak ngerti. Ayat mengatakan ada, roh Tuhan sudah nggak ada. Tahu ya? Tinggal iman saja. Engkau percaya Yesus tetap, tidak percaya habis. Sudah itu. Tapi siksaannya nggak karu-karuan. Ya. Wahyu 16 ayat 2. Saya terus sebentar selesai. Maka pergilah malaikat yang pertama dan ia menumpahkan cawannya, nah ini, ke atas bumi. Maka timbullah bisul yang jahat, yang berbahaya pada semua orang memakai tanda dari binatang itu dan yang menyembah patungnya. Ini ngeri. Di sini Bapak Ibu, kita tapi yang percaya sungguh-sungguh loh ya, kita yang percaya kepada Yesus sungguh-sungguh, kita dibebaskan dari ini. Hukuman ini, murkanya ini, tahu ya. Tapi kalau kita sampai masuk ke engkau dikasih tanda oleh binatang itu, engkau akan masuk dalam penyiksaan yang tidak pernah kita pikirkan di sana, yang mengerikan. Yang takutnya kita nggak kuat di sana, murtad, itu aja. Itu mengerikan. Makanya sungguh-sungguh oleh Tuhan. Saya terakhir di rumah ini, saya ya itu tiba-tiba itu seolah-olah roh dalam roh ini, Roh Kudus ngomong cepat kamu, cepat. Waktu ini singkat, cepat. Saya seolah-olah disuruh nolong banyak orang, Bapak Ibu. Saya disuruh untuk memberitakan Yesus. Saya disuruh untuk menolong banyak orang di luar. Jadi di dalam hati ini tiap hari saya tanya istri saya selidiki firman tiap hari. Saya baca buku, saya selidiki. Saya kepingin tahu ini apa Roh Kudus ini, maunya apa sih? Kita harus mulai. Kita harus mulai bergerak. Yang terakhir dikatakan. Yang kelima. Yaitu penebusan Kristus yang sempurna. 1 Korintus 15 ayat 54 sampai 56 mengatakan begini. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa dikatakan. Dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati. Maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Bapak Ibu Saudara sekalian, yang kelima, penebusan Kristus yang sempurna, itu selamat dari hadirat dosa maksudnya. Maksud hadirat dosa itu begini, waktu kita nanti mati, Bapak Ibu, hidup kita, tubuh kita diubahkan menjadi tubuh kemuliaan, saudara. Jadi tidak ada dosa lagi di situ, yang ada adalah hidup kekal. Amin. Tapi apabila hidup kita dikatakan bahwa berada dalam dosa, Mas Ian, pada waktu Yesus datang kedua kalinya, ingat baik-baik ya ini, yang dalam Yesus, yang mati dalam Yesus dulu, maupun yang hidup, ini akan diubahkan dalam sekejap menjadi tubuh kemuliaan semua. Tapi mereka yang dikubur, ternyata yang dikatakan bahwa mereka tetap berdosa, belum dibangkitkan ternyata. Tapi yang percaya Yesus dulu, mati dalam Yesus, itu dibangkitkan terlebih dahulu. Bersama dengan Kristus nanti. Menjadi tubuh kemuliaan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi kita harus betul-betul tahu bahwa penebusan Kristus yang sempurna
itu dikatakan kita selamat dari hadirat dosa itu. Amin. Kita harus pegang itu. Melalui perjamuan Bapak Ibu. Seringkali kita perjamuan biasa-biasa. Satu kali terjadi dalam saya kenal dia, hamba Tuhan ini. Dia datang, dia disuruh melayani satu gereja, tidak besar. Dia kaget melihat orang yang waktu melakukan perjamuan itu. Waktu perjamuan dikatakan kan mengingat akan penderitaan Tuhan. Jadi sebelum perjamuan Bapak Ibu, mereka waktu dibagikan roti dan anggur, mereka pegang, mereka mengingat pengorbanan Tuhan loh atas dia loh. Tiba-tiba mereka ini melakukan satu persatu jemaat ya, itu dahsyat. Sebelum perjamuan 1 jam dulu, mereka ini mengingat pengorbanan Tuhan, bayangkan. 1 jam dulu loh. Mereka ada yang menangis, mereka ngomong, Tuhan terima kasih Tuhan, Kau telah selamatkan aku dari dosa Tuhan. Jadi satu persatu tuh betul-betul mengingat bahwa Yesus itu tolong dia. Sebelum melakukan perjamuan, dia mengingat dulu bahwa dia ini ditolong oleh Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau sudah berkorban untuk aku Tuhan. Tuhan terima kasih Engkau sudah disalib Tuhan. Supaya aku sekarang sudah disembuhkan Tuhan dari sakit penyakit itu Tuhan. Sebelum perjamuan itu. Jadi itu yang dikatakan mengingat akan pengorbanan Tuhan. Jadi nanti Bapak Ibu Saudara sekalian sebelum perjamuan, mungkin bisa melakukan itu dulu, tapi enggak satu-satu ya. Mungkin mulai kita berkata Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau saya terima kasih sekali. Karena saya sudah disembuhkan dari asma saya 32 tahun. Banyak Tuhan lakukan untuk saya. Karena Engkau berkorban untuk aku Tuhan. Engkau tebus aku yang dulu saya brengsek Tuhan. Wah itu loh. Kita mulai mengatakan hal-hal dalam diri kita yang ditebus oleh Tuhan. Yang ditolong oleh Tuhan. Yang dulunya kita brengsek, yang dulunya kita tidak benar. Kita pindah, kita ditebus oleh Tuhan. Kita diselamatkan. Amin. Sebelum perjamuan mulai berkata masing-masing. Tuhan ini loh aku Tuhan, aku ini puji Tuhan. Dulu Kau sembuhkan Tuhan. Aku dulu ini orangnya tidak percaya. Aku harusnya mati Tuhan. Tapi Tuhan tebus aku. Aku sekarang Tuhan ada satu sukacita yang luar biasa. Amin. Masing-masing punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu sebutkan. Makanya jangan main-main. Serius saya ngomong. Kalau kita menyakiti hati Tuhan terus, Bapak Ibu. Apakah Engkau ingin menyakiti hati Tuhan, menyalibkan Tuhan yang kedua kalinya? Tuhan ingin kita berubah. Amin. Kita ingin kita berubah Bapak Ibu. Kita harus mulai berkata, ini loh Tuhan aku. Ampuni aku apabila aku salah. Ampuni aku apabila aku ini tidak percaya kepada Engkau. Ampuni aku apabila aku menolak Engkau Tuhan secara tidak langsung. Aku menyia-nyiakan pengorbanan-Mu Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Kita harus mulai berubah. Mulai hari ini. Jangan mikir yang lalu dulu, hari ini mulai berkata Tuhan, pengorbanan-Mu luar biasa. Mulai mengingat ya. Kita mulai mengingat, saya kasih waktu berapa menit nanti. Ya, untuk kita mengingat akan pengorbanan Tuhan dulu, baru perjamuan masuk.